Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari bahasa Arab dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Di sore hari ini, atas izin Allah, kita akan melanjutkan pembahasan implementasi bahasa Arab ke dalam Al-Quranul Karim. Namun sebelumnya, hendaknya kita luruskan kembali niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keistiqomahan, konsisten di dalam menuntut ilmu akan tercapai jika kita meniatkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang dicintai Allah adalah sebuah keharusan. Tatkala seorang mukmin tahu apa saja yang dicintai Allah, merasakan manisnya iman, nikmatnya dalam menuntut ilmu, menjadi makanan hari-hari bagi para penuntut ilmu, maka ia akan bersyukur pada Allah, senantiasa mengingat-ingat karunia yang Allah berikan kepadanya, kebaikan demi kebaikan yang akan terus mengalir, bukan hanya di dunia, namun kelak nanti akan menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir, di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Oleh karenanya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, di kelas A ini ummahat yang hadir, ada Ibu Aini, Ibu Ida, ada Ibu Nurmala, Ibu Reni, Ibu Sumida. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama-sama merangkul untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berta'awun, bekerja sama untuk berjumpa di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, di mana setiap detiknya penuh dengan kebaikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada ummahat untuk mengokohkan keimanan dan menjadi hamba yang bertakwa dimanapun kita berada, dimanapun dan kapanpun waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Amin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pada surat berikutnya, yaitu di dalam suratun Nasr.
Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Di dalam suratun Nasr, kita tahu pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat berfaedah. Kalaulah ini pelajaran kita mengimplementasikan bahasa Arab ke dalam Al-Quran, ibarat sebuah barang yang berharga, ini adalah emasnya, berliannya. Puncak dari tujuan kita mempelajari ilmu bahasa Arab. Ikutilah dan hadirilah pelajaran ini di setiap pekan keempat. Karena ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk ummahat, ketika membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran saat sholat, saat sedang berpergian, atau di saat dikala sulit, maka bacalah ayat ini, surat An-Nasr. Kita akan mulai dari pembahasan suratun Nasr. An-Nasr. Ma makna An-Nasr ya ummahat? Ya, Pertolongan. pertolongan. Masya Allah. Ya, pertolongan. Dan pertolongan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha, kita hanya bertawakal, dan kita hanya tidak berputus asa. Tugas kita hanya 3 hal itu. Ya, meminta pertolongan, usaha, minta pertolongan, jangan putus asa. Hasil bukanlah kita, bukanlah bagian dari diri kita. Hasil bukan di tangan kita. Hasil itu di tangan Allah. Dan hasil dari bahasa Arab hasala, ya, mendapatkan. Ya, hasil yang kita dapatkan bukan atas kemauan kita. Hasil yang didapatkan itu semua biiznillah, atas izin Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terkadang kita kecewa dengan hasil yang kita perbuat. Mungkin kita kecewa dengan nilai yang kita dapatkan. Tapi ketahuilah, semua apapun hasilnya, mau bagus, mau kurang bagus, mau mumtaz, mau jayyid jiddan, mau makbul atau rasib, itu menjadi ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Maka yang kita inginkan bukan hasil, tapi proses. Prosesnya adalah ikhtiar. Prosesnya adalah isti'anah. An-nasr, isti'anah. Minta pertolongan pada Allah. Ya, tugas kita hanya itu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa tugasnya? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan basyiran bil haqqi basyiran wa nadhir. Kabar gembira, kabar peringatan. Urusan diterima atau tidak, hasilnya bukan urusan Nabi. Bukan urusan antunna, ummahat. Hasilnya nanti begini, hasilnya begitu, gak paham-paham, atau pahamnya sedikit, atau paham 100%. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah berproses. Ya, berproses dari usaha kita, tawakal kita, ya, isti'anah kita, doa kita, ya, dan janganlah berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Hasilnya itu urusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini menjadi pelipur lara dari ayat yang akan kita baca.
dari Suratul Nasr. Teruntuk ummahat yang mungkin saat menuntut ilmu ujiannya banyak, ngurusin anak, ngurusin suami, ya. Belum lagi tugas-tugas, tugas rumah, tugas dapur, tugas bahasa Arab, atau yang bekerja di kelas B ada yang bekerja ummahat. Ya, bayangkan di kelas B itu ada ummahat yang bekerja jadi ibu rumah tangga, lalu dia bekerja juga, ya di kelas E juga, ya kelas E, buruh pabrik bahkan, ya mungkin ummahat eh, baru mendengar gitu ya, ada buruh pabrik, ya lalu dia belajar ya di sisa waktu di malam hari, karena di kelas A kan sore ya kelas A dan kelas E itu satu angkatan. Nah, kelas E itu di malam hari. Jadi beliau masuk di malam hari karena sorenya itu bekerja dari pagi sampai sore, bekerja di pabrik ya di daerah Semarang ya. Begitu ujian dalam menuntut ilmu, cobaan itu pasti ada ya. Maka ini menjadi pelipur lara bagi kita di dalam surah An-Nasr ini. Kita mulai. Silakan Ummahat dibaca sama-sama dari ta'awudz, basmalah, lalu ayat yang pertama. Tafadhalna, dipersilakan. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح Masya Allah, tabarakallah. Ya, Allah Jalla fi'ula mengatakan idza jaa nasrullah wal fath. Apa artinya Ummahat? apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, diulangi sekali lagi. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu ya? Ya, Ustaz. Ya, pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, ini kalau kita lihat di dalam terjemahan. Ya, kalau kita lihat di dalam terjemahan. Ya, nah kalau di dalam bisa terlihat papan tulisnya Umar? Bisa Ustaz. Ya, Iya. baik. Kalau kita lihat secara bahasa idza, ya, idza itu adalah huruf yang apabila setelah idza adalah fiil, ya, fiil, ya, fiil. Apa fiil Ummahat? Kata kerja ya, Ustaz. Hmm? Kata Kata kerja. Kata kata kerja. kerja. Sahih, ya, kata kerja. Maka kita lihat idza apabila. Jaa. Jaa artinya telah datang. Tapi berbeda Ummahat. Di dalam bahasa Arab ada namanya jaa dengan ata. Hmm, ata. Ya. Artinya sama, datang juga. Jaa datang, ata datang. Kenapa menggunakan kata jaa? Padahal sinonimnya ada banyak ya. Ternyata jaa itu secara bahasa adalah telah datang tanpa diundang, Ummahat. Tanpa ada kabar, secara tiba-tiba. Ya, tanpa prediksi, tanpa skenario, tanpa dijadwalkan. Ya. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah, ja'ah telah datang, tak disangka-sangka. Bagaimana kita tahu ya, perang yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ya terbalik ya jumlah pasukannya, ya jumlah pasukan dalam perang apa Ummahat? Perang Badar, ya. Pasukan Islam itu hanya 313 orang. Sedangkan
Kafir Quraisy jumlahnya 1.300. Ya, coba bayangkan. Ada 313 ya melawan 1.300. Kira-kira banyakan mana Umar? 1.300. 1.300. Logikanya yang menang yang mana? Yang banyak ya? Yang banyak ya Ustaz. Kan kayak tawuran gitu ya, 1 lawan 10. Ya yang menang yang 10, nggak mungkin 1. Logikanya nih. Ya. Tapi yang terjadi faktanya apa? Kebalik ya Ustaz. Berbalik. Terbalik. Ya. Tolongan Allah. Sesuatu yang mustahil bisa saja terjadi atas izin Allah. Ya. Termasuk kalau kita berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu, nggak apa namanya, nggak paham, udah jalani aja. Suatu saat kita akan tahu, oh ternyata ini prosesnya, ya. Oh ternyata ada hikmah di balik itu. Oh ternyata banyak faidah yang bisa kita dapatkan. Apalagi ini hanya Zoom umat. Ini hanya Zoom, ya. Nggak lebih dan nggak kurang dari 60 menit. Ya, tidak menyita waktu insya Allah. Nggak bisa hadir secara online, bisa via YouTube. Sebegitu mudahnya. Ya. Maka telah datang. Apabila telah datang Nasrullah. Ya. Susunan apa Mahat nih, kita sudah pernah belajar loh. Bangetan kalau nggak bisa. Apa ya? Nasru. Ini tanpa alif lam, ini pakai alif lam. Namanya susunan apa ya? Mudaf ilaih. Masya Allah. Sahih. Lihat aja kata Allah berharokatkan kasrah harokat akhirnya. Nasrullah. Pertolongan Allah. Pertolongannya Allah. Pertolongan milik Allah. Ya. Pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan pertolongan Allah datang? Nah, pertanyaannya nih. Ya. Kira-kira pertolongan Allah kapan datangnya? Tidak terduga ya Ustadz. Mumtaz. Tidak terduga. Tapi ada ciri-cirinya. Min alamati nasrullah. Di antara tanda-tanda kemenangan, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dari bagian ciri-ciri orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Menjadikan segala sesuatu itu yang lebih dicintai adalah Allah dan Rasulnya daripada selain kedua. Kalau kita niatnya untuk akhirat, maka kita akan mendapatkan yang namanya Nasrullah. Apa yang Nasrullah, Umar? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Gak mungkin Allah tidak menolong kita. Tidak mungkin. Mustahil. Tapi kitanya harus tahu diri. Ya, bagaimana Allah mau menolong kita kalau kita melakukan yang dilarang Allah. Kalau kita masih ya malas untuk menuntut ilmu. Kalau kita masih begini-begini dan begitu. Jadi ada yang namanya Nasrullah itu pasti ada. Wal fath dan al-fathu dari kata fatahah. Maftuhun. Nah, Ummahat tahu maftuhun. Apa maftuhun? Maftuhun. Al-babu maftuhun. Nah, Terbuka. terbuka. Ya, terbuka tuh kemenangan. Diartikan kemenangan di dalam ayat ini. Kenapa diartikan kemenangan? Karena al-fathu ya dari kata fataha yaftahu adalah terbuka. Ya.
Ketika kita tidak menang, maka kita tertutup. Saat kita menang, kita terbebaskan. Terbebaskan, menganalogikan seperti seseorang yang keluar dari kandangnya, keluar dari tempat persembunyiannya. Maka al-fathu ya adalah sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan, dan kemenangan itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang lain kecuali pada diri seorang mukmin. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Karena ini adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il kita tidak bahas ya. Ini susunan mubtada khobarnya nggak ada. Ya. Karena depannya adalah fi'il. Ja'a. Berikutnya ayat yang kedua, silakan dibaca ummahat bersama-sama. Wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ya, dinillah ya. Afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa artinya ummahat? dan engkau melihat manusia Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ya, Masya Allah. Kapan itu terjadi? Di dalam tafsir, tatkala Fathul Makkah. Kota Mekah ditaklukkan ya oleh kaum muslimin. Ya. Ini kan ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah dari musuhnya, ya, yaitu kaum kafir Quraisy, ya. Dan apa yang terjadi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ketika sebuah tempat, daerah ditaklukkan, maka mau tidak mau harus mengikuti aturan. Dan aturan itu adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia penting ya umat. Ya. Kalau mau mengajak saudara-saudara kita untuk mempelajari sunnah, untuk kita dakwahi, maka yang harus pertama kali kita lakukan apa? Apa yang harus kita lakukan? Menaklukkan, ya, menaklukkan dalam hal apa? Hatinya, ekonominya, ya. Ini antara dakwah Nabi loh. Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan, ya. Nabi tidak langsung mengharamkan khamr ketika di Mekah. Nabi tidak langsung mengharamkan ini dan mengharamkan itu. Tapi Nabi mencari dan memberikan solusi dulu nih. Ya, yang biasa jualan khamr, ya, Nabi berikan solusi ya untuk jualan yang lain. Ya, yang biasa adanya pergaulan bebas ya, di zaman jahiliyah pun ada. Maka mereka orang-orang yang berhubungan dengan pergaulan bebas itu diarahkan dulu sebelum adanya pengharaman, ya, sebelum adanya hukum-hukum syariat ditegakkan. Jadi ada adaptasi ya ketika kita ingin mendakwahi atau menyampaikan ilmu kepada ya orang yang kita menjadi tujuan kita. Ya, ummahat punya tetangga yang mungkin kurang baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berbuat baik dulu sebelum kita sampaikan ilmu-ilmu agama. Untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmu agama, kita berikan solusi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nah, maka kita lihat ya, apakah ra'aita dari kata ra'ayar, artinya melihat. Dan kamu lihat, kamu telah melihat. Ya, manusia annas, banyak ya manusia. Yadkhuluna, masuk dari kata dakhala yadkhulu. Ya. Masuk
Masuk ke mana? Di dalam dinillah, agama Allah. Ya, ini kan perjuangan umat. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW, bada al-Islam ghariban. Islam datang itu dengan keadaan asing umat. Orang belum tahu yang namanya niqab, belum tahu, cadar itu belum ada. Jadi cadar bukan tradisi. Ya, belum tahu ya terkait dengan pengharamannya khamr. Ya, pengharamannya khamr. Ya. Lalu derajatnya para anak-anak perempuan, ya mereka belum tahu. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, benar. Dan itu pernah terjadi oleh Umar bin Khattab ketika beliau belum masuk Islam. Ya, berarti kan adab dan akhlak di zaman itu sangat ekstrim. Ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Tawaf dalam kondisi telanjang itu terjadi. Ya. Lalu Islam datang. Yang diperbaiki apa? Adab akhlaknya dulu. Gak bisa lah kita langsung bilang, wah ini kita harus mentauhidkan Allah. Ya, kita langsung mengajak ya kepada tauhid, tapi kita mulai daripada diri kita dulu. Itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikasih contoh dulu dalam beribadah, bukan menyuruh orang beribadah, tapi Rasulullah yang mencontohkan terlebih dahulu. Ya, penanaman tauhid di Fathul Makkah pada saat itu. Ya, penguatan ilmu tauhid yang berhak disembah adalah Allah. Dan bagaimana cara penyembahan Allah pada Allah, nah itu yang dilakukan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, afwaja. Ya, afwaja artinya adalah berbondong-bondong bersama-sama. Ramai orang pada masuk Islam. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Nah, di sini ada yang namanya huruf jar dan mudhaf wa mudhafun ilaih. Yang mana mudhaf wa mudhafun ilaihnya? Ada yang tahu? Dinillah. Dinillah. Ya, Karena ada fi, jadi dini. Ya. Kalau tidak ada fi, dinullah. Nah, karena ada fi, maka harokatnya menjadi apa? Nasrah. Kasroh. Ya, fi dinillah. Ya, agama Allah. Apa agama Allah, Mahat? Islam. Islam. Ya. Semua para nabi beragama Islam. Ya, tidak ada satupun nabi yang membuat agama ya selain Islam. Kalau tidak salah sudah kita bahas belum? Nasrani itu asal katanya dari mana? Lalu ada kata Yahudi itu asal katanya dari mana? Sudah belum dibahas? Lupa, Ustaz. Lupa ya. Nah, kita tambahi ya sedikit ya. Nah, bahwa sebelum Islam ada namanya agama apa? Nasrah. Nasara. Nah, orangnya adalah Nasraniyun. Diambil dari kata an-nasr, diambil dari kata nasara. Jadi Nasraniyun artinya adalah nasara. Apa nasara? Penolong, penolong. Ya, penolong agama Allah di dalam kitab Injil siapa? Siapa Umar? Orang Isa. ya, orang Arab menyebutnya Isa al-Masih.
Orang Yahudi mengatakan Iso al-Masih. Ya, dengan dialek yang berbeda, bahasa Ibrani. Orang Yunani mengatakan Yesus Kristus. Ya, hanya penamaannya saja yang berbeda. Orangnya sama, julukannya sama. Al-Masih yang diusap, yang diurapi. Kristus juga sama dari bahasa Yunani. Ya. Jadi Nabi Isa lah yang penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan umatnya adalah Nasrani. Orang-orang yang menolong agama Allah. Kerajaan Allah. Itu disebut dengan Nasara. Ya. Sesuai dengan akar kata yang sama. Nasrullah, Nasara, Nasraniyun. Ya. Paham tunan insyaallah? Ya. Pahimna insyaallah. Ya. Apabila ada pertanyaan, tafadhalna, hal min soal. Maaf, soal? Ya, Ustaz. Nggak Maaf, ada. nggak ada ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, Al-Yahud. Nah, orangnya namanya Yahudiyun. Yahudiyun. Kalau orang Islam namanya Muslimun. Ya. Yahudiyun. Dari kata Hada Yahudu. Huda. Nah, kita tahunya kan istilah huda atau hidayah. Nah, akar kata yang sama tuh. Hidayah. Nah, hidayatun. Apa arti hidayah? Tunjuk. Tunjuk. Petunjuk sahih. Masya Allah. Ya. Orang yang diberikan petunjuk adalah Yahudi. Siapa orang yang diberikan petunjuk? Dzurriyyata Ishaq. Keturunannya Ishaq. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 ya, anak dari 4 istri yang berbeda. Nah, ya. Ada berapa anak? Yakub, Nabi Yakub 12. 12. Nah, 12 anak itu yang 3 istri, yang istri pertama, kedua, ketiga itu melahirkan 10 ya, anak. Dan 1 istri yang lainnya melahirkan 2 anak. 2 anak inilah yang soleh. Namanya Yusuf dan Bunyamin. Ya, sisanya iri semua. Kenapa iri anak-anak tersebut? Karena istri-istrinya juga iri. Ya, kepada ya istrinya Nabi Yakub ya, yang melahirkan siapa? Yusuf dan Bunyamin. Nah, kakak-kakaknya Yusuf ada salah satunya yang namanya Yehuda. Disitulah dari 12 suku Bani Israel diambil dari anak-anaknya Nabi Yakub. Ya, maka Yahudi itu adalah Yehuda adalah nama panggilan anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub yang memberikan nama. Ya, ada namanya ada 12 ya, diantaranya Yehuda. Ada yang terkenal sekarang menjadi brand apa namanya tuh, celana ya, celana Levi's, tahu Levi's ya Mahat ya? Ya, itu dari Levi ya, dari keturunannya Nabi Yakub ya, alaihi salam ya. Jadi pada intinya Yahudi adalah nama yang
diberikan dari Nabi Yakub kepada anaknya namanya Yehuda. Ya, dalam bahasa Ibrani Yehuda artinya adalah orang yang diberikan petunjuk. Ternyata ya keturunan-keturunannya itulah cikal bakal bangsa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahudi. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, orang Yahudi. Yang boleh kita celak Yahudi apa Israel, Umhat? Nah, ini harus lurusin. Yahudi. Yahudi. Yahudi, bukan Israel. Ya, karena Israel, Bani Israel dinisbatkan kepada keturunan Yakub. Ya, yaitu 12 anak Yakub itu yang menjadi 12 suku yang nanti akan menjadi cikal bakal Yahudi. Makanya kita tidak boleh mencela Israel karena nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Ya, paham tenang insyaallah. Fahimna insyaallah. Yang kita cela adalah Zionis ya, Zionis Yahudi. Ya, Zionis Yahudi. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Ya, ini baru 2 nih, Nasrani, Yahudi, belum yang lain tuh. Ya. Al-Hindus. Ya, Buzi. Buzi itu dalam bahasa Arab. Ya, yaitu agama Buddha. Itu ada lagi sejarahnya Ummahat. Panjang kali lebar. Nanti kita lanjutkan, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Di ayat yang ketiga, silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid Isnan Salasa. Fasabbih Masya Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Artinya apa Ummahat? maka Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha menerima taubat. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Coba bayangkan Ummahat. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi-Nya. Umat Islam akan orang-orang ahli Mekah akan berbondong-bondong masuk Islam. Kan bahagia ya. Tenang. Ya, penuh dengan kenikmatan. Tapi jangan jumawa Ummahat. Setiap yang kita dapatkan berupa nikmat, rahmah, ya, nikmat dan rahmah, yaitu kasih sayangnya, kasih sayang Allah. Itu didasari atas keadaan seorang mukmin. Apakah dia bisa belajar bersyukur? Ya. Ataukah juga kita bisa juga belajar bersabar dari nikmat yang Allah berikan. Karena itu ujian. Ya. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam itu ujian untuk Nabi juga. Jumawa atau tidak, sombong atau tidak. Maka Allah katakan fasabbih. Ada fi'il amr namanya. Ummahat akan belajar nanti ya tentang fi'il amr, yaitu kata perintah, dan bertasbih. Apa tasbih itu Ummahat? Oh, itu yang ada, yang biasa dipakai itu yang ada 33 kali gitu ya. Bukan itu. Tasbih, bukan tasbih. Apa arti tasbih Ummahat? Ya. Mengucapkan Subhanallah. Subhanallah. Apa arti Subhanallah? Suci Allah. Maha suci Allah. Bertasbih itu kita memuji Allah dengan mengucapkan maha suci Allah. Ya. Itu bentuk apa? Bentuk ketika kita diberikan apa? Nikmat atau cobaan Ummahat. Subhanallah. Karena terkadang antara nikmat dengan cobaan itu juga bagian dari tasbih. Nah, kita tahunya kan kalau lagi ada musibah, subhanallah gitu ya.
Ya, ketika ada cobaan kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Dan Allah mengajarkan kepada kita, ketika ada kabar gembira, ya, bukannya kita apa ya namanya, mengadakan seremonial, ya, acara apa namanya, kalau acara kebahagiaan tasyakuran gitu ya. Kalau bahasa kitanya apa? Kalau lagi ada kemenangan, apa namanya? Cara makan-makan. Nah, ya, kan lagi bahagia. Kelulusan, biasanya kelulusan ataupun ada acara yang membuat kita bahagia, ya, ya, kita bahagia lalu kita buat acara, selebrasi dan lain sebagainya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk apa? Mengucapkan subhanallah, coba bayangkan, ya. Subhanallah, maha suci Allah. Karena itu bagian dari ujian, ya. Nikmat bagian dari ujian, ujian bagian dari nikmat. Ya, ini tidak bisa dipisahkan antara nikmat dengan ujian. Ya, antara syukur dengan sabar. Dia bagaikan apa? Bagaikan janahatun, dua sayap. Ya, misalkan ummahat dapat umroh gratis. Ya, kira-kira bersyukur apa bersabar ummahat? Bersyukur. Bersyukur. Hah? Bersyukur. Bersyukur. Ya, bersyukur. Ummahat kehilangan orang yang dicintai. Bersyukur, bersabar. Sabar. Bersabar. Bersabar. Itu yang dialami secara manusiawi. Tapi jawabannya adalah syukur dan sabar umat. Bagi setiap mukmin ketika dapat nikmat, misalkan contoh ya, dapat umroh gratis misalkan. Ibu Reni dapat umroh gratis, wah masya Allah, syukur. Tapi di satu sisi itu menjadi ujian atau haji gratis. Nah, ya, menjadi ujian. Kira-kira udah gratis, hajinya mabrur gak? Nah, kira-kira kalau gratis, kira-kira ya, apakah gelar hajinya akan diucapkan, akan ditempel ya di mana-mana, dan itu menjadi ujian, ya, ujian. Nah, kita mengesampingkan itu, padahal syukur dan sabar itu satu kesatuan. Nikmat dan ujian itu satu kesatuan. Ya, dapat musibah di satu sisi adalah kita harus sabar. Tapi di sisi lain itu adalah nikmat yang Allah berikan. Kok nikmat sih? Orang dapat ujian dikatakan nikmat. Iya, nikmat. Kenapa nikmat? Karena Karena di digugurkan situ, dosa-dosanya. betul, Masya Allah, tabarakallah. Karena digugurkan dosa-dosanya. Kalau dia sakit, itu nikmat. Ujian juga, nikmat juga. Syukur juga, bersyukur juga, bersabar juga. Ya, nggak paham-paham ujian apa bersyukur apa bersabar? Bersabar. Sabar. Hah? Bersabar dan bersyukur juga umat. Coba kalau sudah paham nggak ikut Zoom ini, ya. Sudah paham anak, ngapain anak belajar lagi? Ya. Bagian dari ujian dan bagian dari nikmat. Dikasih pemahaman, ya, ilmu, ya. Semua yang dipelajari paham pasti. Ujian apa nikmat, umat? Ujian apa nikmat? Dua-duanya. Dua-duanya. Kita taunya nikmat. Nikmat itu Ustaz. Hidupnya enak, lempeng-lempeng aja. Kebutuhan terpenuhi. Hidupnya bergelimang harta, ilmu, dan lain sebagainya. Wah, nikmat. Tapi di satu sisi itu ujian, umat. Dia bisa lolos tidak dengan ujian tersebut. Jadi relatif ujian itu, nikmat itu relatif.
Jangan melihat rumput tetangga, karena rumput tetangga selalu lebih apa? Jauh. Lebih indah. hijau, lebih indah. Ya, terlihat indah. Padahal yang indah itu adalah takdir yang Allah tetapkan untuk diri kita. Ya, hanya disuruh bertasbih, bihamdi, dengan memuji Tuhanmu, bihamdi rabbik, wastaghfir, dan mohon ampun. Ya, Nabi bukan selebrasi ketika menang. Ya, berbondong-bondong orang pada masuk Islam, wah berhasil, ayo kita makan-makan, kita bakar-bakar, ya, kita minum-minum. Nggak begitu. Yang dikatakan oleh Allah apa? Wastaghfir, minta ampun sama Allah. Itu ujian buat Nabi juga, itu seperti itu. Karena itu diantara ujian yang Allah berikan, jumau atau tidak. Ya, innahu kana tawwaba. Nah, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ya, itulah sebagai seorang mukmin kita harus memahami sifat-sifat ya yang ada pada diri seorang mukmin. Bersyukur dan bersabar adalah satu kesatuan. Ya, dan bertaubat. Nah, makna taubat adalah kembali. Nah, taubat di dalam bahasa Arab adalah tabayatubu, artinya kembali. Ya, coba kembali ke jalan yang lurus. Sudah nih, sudah kembali. Apakah harus bersenang-senang dulu? Jangan, tetap istiqomah. Sudah paham, istiqomah. Belum paham-paham juga, istiqomah belajarnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang malas, yang berputus asa. Ya, pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat. Ustaz. Ustaz, kalau nanya di luar tema boleh nggak? Boleh, silakan. Ustaz, kan kalau sebelum salam itu kan kita berdoa yang itu ya Ustaz, yang untuk azab kubur dan itu ya Ustaz. Oh, saat Untuk sholat maksudnya. ya pas Iya. sebelum salam. Itu kita boleh berdoa apa aja ya selain itu ya Ustaz. Tapi banyak gitu, boleh nggak? Nah, jawabannya boleh. Karena doanya itu bukan doa, karena doanya itu tidak terikat dengan waktu. Ya, ghairu muqayyad. Ya. Tapi yang diprioritaskan adalah doa yang terikat waktu dulu, yaitu tadi Allahumma inni a'udzubika ya min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al masih dajjal. Ketika sudah menjadi prioritas, masih ada waktu, apalagi kalau Ummahat sendiri ya sholatnya, perbanyak doa. Oh, iya. Terutama saat apa? Ruku, sujud. Hmm. Nah, saat ruku dan sujud. Ya. Yang utama ya. Kalau Iya. saat berdiri atau duduk di antara dua sujud, boleh saja. Yang penting sudah tercapai apa kewajiban kita. Bacaan doa tersebut sudah tercapai. Sisanya boleh mentumakninahkan, ya, lebih lama, melamakan sholat kita dengan perbanyak doa. Saat kapan saja, tapi yang utama, yang paling dekat kepada Rabb kita saat kita ruku dan saat kita sujud. Seperti itu. Ya. Iya. Pahim tunan insyaallah? Fahimna Insyaallah. Hal min soal? Karena ini pekan keempat ya, kita nggak ada tugas. Ya, hal min soal? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya, alhamdulillah. Dan mohon maaf sepertinya untuk reward ataupun jahizah di bulan lalu kita off-kan karena data-datanya hilang. Ummahat qadarallah wa masyafa'ah. Karena handphonenya rusak, ya, maka semuanya beserta isi-isinya hilang. Jadi mohon maaf ya, kita akan merekap di bulan ini mungkin. Kemungkinan kita akan merekap di bulan ini. Pengumuman atau iklan itu nanti di bulan Agustus insya Allah. Ya, pahim tunan insya Allah. Fahimna insyaallah.
Insya Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini mungkin yang bisa disampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan Amin. kepada ummahat ini yang jumlahnya ada berapa? 6 ya? 6 6 ummahat. Ustaz. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa berjuang bersama-sama. Kalau ada yang tidak paham, mohon berdiskusi ya kepada ummahat semuanya, dan kita harus apa namanya, ijtihad ya, dengan sungguh-sungguh ya, dengan bersungguh-sungguh, dan juga dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan sore hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.